Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wal amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu informasi atau kajian, yaitu tentang mengasah kualitas sholat, khusyuk dan fokus. Sholat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim. Sholat bukan hanya gerakan berdiri, ruku, sujud, kemudian salam, tidak. Tetapi juga saat kita berbicara dengan gerakan untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Toha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingat, yang artinya sholat adalah waktu khusus untuk mengingat Allah. Maka sholat seharusnya dilakukan dengan hati yang hadir, khusyuk dan fokus, yaitu mengingat kepada Allah. Nah, apa itu khusyuk? Artinya tenang atau serius dan fokus dalam sholat. Jadi kalau kita sholat itu fokus untuk hanya mengingat Allah. Jangan sampai sholat tapi mikirannya kemana-mana ya Bu. Hati kita tidak memikirkan hal lain, tidak sibuk memikirkan tugas, bermain, atau hal-hal di luar sholat. Allah memuji seseorang yang khusyuk dalam firman-Nya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Jadi, orang yang khusyuk dalam sholat termasuk orang yang beruntung. Mengapa sih kita harus fokus saat sholat? Bayangkan, jika kita sedang berbicara dengan orang tua atau guru, lalu kita sibuk sendiri dan tidak memperhatikan. Tentu itu tidak sopan, bukan? Sama seperti hal sholat. Sholat adalah saat kita berbicara dengan Allah. Maka, kita harus bersungguh-sungguh dan fokus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba selesai dari sholatnya, namun tidak ditulis baginya pahala, kecuali dengan apa yang ia pahami dari sholatnya. Artinya, jika kita tidak fokus, pahala sholat kita juga berkurang. Jadi, sia-sia sholatnya kalau kita tak khusyuk. Bagaimana cara mengasah sholat agar khusyuk? Ada 4, yaitu 1, memahami bacaan sholat. Jika kita tahu artinya surat Al-Fatihah dan doa-doa sholat, kita akan lebih mudah meresapi dan fokus. Kemudian yang kedua, tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengingatkan agar sholat dilakukan dengan tenang, tidak cepat-cepat, gerakannya pelan dan tertib, membantu hati lebih tenang. Karena sholat sejatinya itu adalah quality time untuk diri kita sendiri kepada Allah. Yang ketiga, menjauhi gangguan. Sebelum sholat, matikan atau jauhkan hal-hal yang bisa mengganggu perhatian. Contohnya, mendengarkan musik ya, dimatikan sebentar, atau kemudian saat kita di keramaian, bisa menepi di tempat yang lebih sepi agar kita lebih fokus dan khusyuk. Yang keempat, menghadirkan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam hati bahwa kita sholat karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai penuntas tanggung jawab. Adapun manfaat sholat yang khusyuk yaitu, jika kita menjaga kualitas sholat, hati menjadi lebih tenang. Kemudian
kita lebih mudah sabar, perilaku menjadi lebih baik, dan terhindar dari perbuatan buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan muka. Ya, artinya sholat yang baik akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan hati kita. Jika kita ingin hati tenang dan hidup lebih terarah, perbaiki sholat kita. Mari kita mulai dari sekarang mengasah kualitas sholat kita, tidak hanya sekedar sholat, tetapi sholat yang khusyuk dan fokus. Semoga kita menjadi manusia pribadi yang menjadi sholat dengan sungguh-sungguh menjadi yang lebih baik dan termasuk orang yang lebih. Sekian kajian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Akhirul kalam, fastaghfiru khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.